Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita ini senantiasa mengundang rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang beliau bawa sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Ustaz. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pak Kiai ya, Haji Yadi Supriyadi. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di sini. Dan juga saya ucapkan terima kasih nih kepada Ustadz Ustadz Sunarya ya, yang sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu semuanya ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah bisa bergabung di kajian Jum ya, Mabruk Tur. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang selalu dipilih Allah Subhanahu wa taala dan juga hamba yang bisa senantiasa berkunjung ke Baitullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, tema kita ini bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan ya. Tidak hanya bahagia dunia saja ya, tentunya yang kita harapkan, tapi bagaimana kita meraih bahagia dunia dan akhirat. Namun sebelumnya Bapak Ibu semuanya, saya ingin tanya, apa itu yang namanya bahagia sih? Nah itu ya. Apa tuh yang namanya bahagia? Kita harus perjelas terlebih dahulu ya definisinya, karena ada sebuah istilah ataupun sebuah kata yang mengatakan bahwa the power of definition, kekuatan sebuah definisi. Kadang ketika kita salah di dalam mendefinisikan juga akan salah nanti dalam sebuah boleh jadi pengertian ataupun pemahaman dalam setiap orang. Contoh misalnya, ketika di dalam Islam kita ada yang namanya istilah wajib, ya, ada istilah sunnah, ada istilah juga makruh mubah gitu ya. Kalau kita tanya apa itu yang disebut dengan sunnah, kira-kira Bapak Ibu apa jawabannya? Ada yang jawab? Kira-kira apa yang disebut dengan sunnah? Ayo, ada yang dijawab Bapak Ibu? Apa itu yang namanya sunnah? Nah, iya Pak Yadi, apa? Dikerjakan dengan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, iya. Yang lain ada? Ya, ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Pokoknya silakan. Ada mungkin dari pendapat yang lain? Baik ya. Nah, ini yang mungkin juga yang senantiasa kita dapatkan bahwa sunnah itu adalah ketika kita melakukan sebuah perbuatan, gitu ya, melakukan sebuah perbuatan dan ia mendapatkan pahala. Kemudian ketika tidak melaksanakan maka tidak apa-apa. Nah, yang kita gariskan adalah tidak apa-apa. Karena
kadang-kadang ketika kita mengatakan tidak apa-apa, kecenderungan orang kadang-kadang tidak melakukan, gitu ya, tidak melakukan, tidak apa-apa, tidak melakukan juga. Tapi kalau kita coba bangun dalam diri kita, bahwa ketika kita melakukan sebuah perbuatan ia mendapatkan pahala, dan ketika tidak melakukan maka merugi. Ini akan menjadi sebuah motivasi dalam diri kita. Ternyata kalau misalnya kita melakukan sebuah amal yang mendapatkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita tidak melaksanakan, maka kita rugi karena tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebuah definisi juga akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang di dalam memahami ataupun menjadikan sebuah motivasi di dalam kehidupannya. Seperti Bapak Ibu ya. Nah, begitupun ketika kita ingin meraih sebuah kebahagiaan, yang harus kita perjelas adalah apa itu bahagia. Ya. Karena boleh jadi bahwa kebahagiaan seseorang akan sangat berbeda-beda tergantung apa yang ia pahami dan yang ia inginkan dalam kehidupan ini, gitu ya. Walaupun secara bahasa ini bahwa bahagia ini adalah sebuah kondisi jiwa seseorang, gitu ya, yang mana ia merasakan rasa tenang, rasa nyaman, gitu ya, ketika mendapatkan sebuah informasi, sebuah kabar, ataupun ketika kita mendapatkan apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kita. Artinya, ketika kita mendapatkan sesuatu apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini dan menjadikan hati kita ini tenang, maka itulah yang disebut dengan bahagia, gitu ya. Nah, bagi seorang muslim ini bahwa puncak daripada kebahagiaan seorang muslim sebenarnya adalah ketika dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi puncak kebahagiaan seorang muslim. Tentu kita ingin dijauhkan dari api neraka, kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an ini dijelaskan, faman juhziya 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari siksaan api neraka, ya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Maka sungguh dialah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemenangan, orang-orang yang senantiasa mendapatkan kesuksesan, gitu ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa atau dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan pahala yang terbaik, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, dan tambahannya. Nah, apa itu tambahannya? Kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mendapatkan tambahannya. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tambahan di sini adalah ketika kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita ke seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maukah kamu sekalian mendapatkan sebuah tambahan dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu orang-orang yang masuk surga bertanya, "Ya Allah, kami sudah puas dengan kami dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Dimasukkan bersama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari api neraka. Ini adalah sudah menjadi sebuah kepuasan bagi kami semuanya. Ya, maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa nanti Allah akan membuka hijab, ya, sehingga kita bisa menikmati
menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah adalah sebuah pahala yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menjadi sebuah harapan dalam kehidupan bahwa setiap orang pasti ingin bagaimana meraih sebuah kebahagiaan, ya. Kadang-kadang dengan berbagai macam cara upaya kita berusaha bagaimana kita bisa meraih sebuah kebahagiaan ini. Tapi jangan sampai kebahagiaan ini kita kaitkan dengan sesuatu yang hanya sekedar materi saja, ya, tidak hanya sekedar materi saja, tapi kebahagiaan ini yang bisa langgeng, yang bisa kekal abadi, ya, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus menjadi sebuah tujuan dalam kehidupan manusia yang harus senantiasa kita tetapkan dalam diri kita. Ya, bahwa tujuan hidup kita ini adalah, atau visi hidup kita ini adalah meraih hidup bahagia dunia dan akhirat, kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita terus tanamkan di dalam jiwa kita, ya. Makanya ada istilah terus kita harus diingat-ingat, diulang-ulang agar apa? Agar tertanam di dalam jiwa kita, gitu ya. Sehingga ketika aktivitas apapun yang kita lakukan, saya mah apapun yang saya lakukan adalah ingin meraih sebuah kebahagiaan, ingin senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingin nanti kita bisa masuk surga dan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap saat pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita melakukan haji umroh, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan, kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini, dan anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan, kebaikan dalam kehidupan akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 ini, Allah menyebutkan ada dua golongan. Yang satu, dia hanya meminta ataupun berharap, bercita-cita dalam kehidupan dunia ini hanya sekedar bahagia dalam hidup dunianya saja. Ya, Robbana atina fid dunya. Ya, dia hanya minta, ya Allah anugerahkan, ya, berikanlah kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Sedangkan akhiratnya lupa, gitu ya. Atau ketika dia melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang diharapkan hanya sekedar dunianya saja, gitu ya. Haji, ya, umroh, tapi yang diharapkan dunianya saja, ya, tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak yang berumroh ataupun haji kan dianggap sebagai, misalnya, juga harus hati-hati, gitu ya, ketika kita melaksanakan haji berulang-ulang kali, gitu ya. Kadang-kadang kan dalam diri kita, dalam hati kita ingin dianggap sebagai haji. Kalau tidak dipanggil haji, biasanya marah. Saya itu sudah haji, kayak gitu ya. Tapi ketika tidak dipanggil haji, kadang kita marah, ya. Atau jangan sampai dianggap karena kita sudah melakukan haji berulang-ulang, jangan sampai disebut haji-haji, tapi tanda kutip, gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Tapi betul-betul bahwa ketika kita melakukan sebuah ibadah ini karena memang ingin meraih sebuah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tujuannya bukan hanya sekedar dunia, tapi bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, sedangkan orang yang golongan yang kedua, tidak hanya yang kita minta ini adalah kebahagiaan, kebaikan dalam kehidupan dunia saja, tetapi juga bagaimana kebaikan, kebahagiaan dalam kehidupan akhiratnya, gitu ya. Jadi bahagia dunia, bahagia juga di akhirat, dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Ingat, kita juga minta dijauhkan dari siksaan api neraka. Karena boleh jadi ada orang yang ia mendapatkan kebahagiaan di akhirat,
masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus singgah dulu di dalam api neraka. Ada nggak yang gitu? Ada, ya. Ya dapat kebahagiaan di akhirat, tapi harus mampir dulu di api neraka. Kenapa mampir dulu di api neraka? Karena boleh jadi dalam kehidupan dunianya masih meninggalkan kotoran. Ya, kalau misalnya dalam kehidupan dunia ini masih meninggalkan kotoran, ya tidak langsung masuk surga, tetapi harus dibersihkan dulu di mana? Di dalam api neraka. Nah, kita jangan sampai kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi mampir dulu di dalam api neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Makanya kita senantiasa menetapkan di akhirnya, waqina azabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari siksaan api neraka. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita boleh minta kekayaan? Boleh saja. Gitu ya. Harta benda boleh saja, ya. Karena ini juga diperintahkan, ya. Ada sebuah hadis yang berisi doa. Doa ini disampaikan dari Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, ya. Ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, gitu ya. Nah, ini ada sebuah doa yang menjadi sebuah harapan bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menghafalnya, ya. Doa ini. Isinya adalah Allahumma aksir mali wa waladi. Gitu ya. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Nah, ini doanya Bapak Ibu, ya. Nanti bisa dihafalkan gitu ya. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Jadi ada 5 harapan, 5 doa, 5 yang kita minta di dalam doa ini. Yang pertama, Allahumma aksir mali wa waladi. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anak-anak. Nah, karena ini juga yang menunjang kebahagiaan seseorang ketika diberikan banyaknya harta dan banyaknya anak-anak. Ya. Saya yakin bahwa setiap manusia suka kepada harta. Ya. Jadi kalau misalnya ada manusia yang tidak suka kepada harta, berarti hilang fitrahnya. Karena memang fitrah manusia itu adalah cinta kepada harta. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang diberikan harta dan dia tidak mau, berarti ada sesuatu hal yang boleh jadi fitrahnya kurang, ya. Seperti itu, ya. Kenapa? Karena memang ini adalah sebuah fitrah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 14, Bapak Ibu, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanantiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi, ya, atau dijadikan terasa indah, dijadikan kesukaan, ya, dalam diri manusia terhadap harta dan anak-anak. Jadi memang ini adalah sebuah fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap orang itu pasti suka kepada harta dan anak-anak. Ya, tidak kita pungkiri semuanya, ya. Makanya wajar kita meminta, ya Allah, berikanlah harta yang banyak, berikanlah anak-anak yang banyak. Kenapa? Karena ada istilah banyak anak banyak rezeki, orang tua dulu, gitu ya.
banyak anak, banyak rezeki. Karena memang setiap anak memiliki rezekinya masing-masing, ya. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mendidiknya, itu yang harus kita perhatikan tentunya, ya. Nah, harta dan anak juga ini adalah menjadi sebuah kebanggaan bagi setiap manusia. Banyak orang berbangga dengan harta, banyak orang yang berbangga dengan anak, gitu ya. Eh, Sampai berbangga-bangga ya ketika kita memiliki harta yang banyak ya, kedudukan, jabatan, ini yang membuat kita bangga ya. Ketika kita memiliki anak-anak yang sukses, anak-anak yang semuanya bisa eh, apa dalam kehidupannya berhasil, ini juga adalah sesuatu yang sangat bahagia ya. Tetapi di samping itu juga kita harus waspada bahwa harta anak ini juga bisa menjadi sebuah ujian bagi kita semua ya. Ini bisa menjadi sebuah fitnah bagi kita semuanya gitu ya. Jangan sampai kita memperbanyak harta tapi lupa kepada kehidupan akhirat. Alhaakumut takasur. Berbangga-banggalah kamu sekalian, bermegah-megahlah kamu sekalian sampai-sampai kalian masuk kubur, lupa gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang-kadang ketika kita diberikan kelapangan ya, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan sampai kita diberikan anak tapi kita juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sibuk dengan harta, sibuk ngurusin anak-anak sampai kita lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kelanjutannya, wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, berkahilah kami terhadap apa-apa yang Engkau berikan kepada kami semuanya. Jadi kita tidak hanya minta banyaknya harta, banyaknya anak, tapi ya Allah berikanlah keberkahan terhadap apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya, ini kita minta berkahnya. Karena ketika kita memiliki harta yang berkah, anak-anak yang berkah, keluarga yang berkah, berarti adalah Allah menginginkan sebuah kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Karena yang namanya keberkahan itu adalah aziyadatul khair. Bagaimana bertambahnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita banyak harta, maka banyak harta itu digunakan untuk kebaikan. Ketika kita banyak anak, anak-anak itu juga ditujukan untuk kebaikan, gitu ya. Kemudian yang ketiga yang kita minta adalah wa'atil hayati ala ta'atik. Ya Allah, berikanlah kami panjang umur. Setiap orang pasti ya ingin usianya panjang. Kalau ditanya mau panjang umur, mau pendek umur, setiap orang jawabannya pasti ingin panjang umur. Nah, pertanyaannya lagi, kalau panjang umur untuk apa? Nah, ini harus hati-hati ya. Orang-orang terdahulu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkanlah usiaku sampai 1000 tahun. Nah, gitu ya. Tapi ketika harus kita ingat, ketika kita panjang umur, untuk apa panjang umur ini? Maka wa'atil hayati ala ta'atik. Ya Allah, berikanlah aku panjang umur agar bisa meningkatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang ini digunakan untuk meningkatkan ketaatan kita, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat yang kita minta adalah wa ahsin amali. Ini jangan lupa. Ya. Wa ahsin amali. Ya Allah, perbaguslah amal-amalku. Ya. Bapak Ibu, karena kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, kehidupan ya sebagai sebuah ujian. Ya. Ujian bagi siapa? Agar manusia ya bagi kamu sekalian agar manusia dalam kehidupan dunia ini tampil dengan amal yang terbaik. Nah, makanya
Kita minta Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap amal yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menganggap kita ini sudah beramal, hati-hati. Ketika kita menganggap kita sudah beramal baik, tetapi kenyataannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak diterima, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang sangat rugi. Gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa apapun yang kita lakukan adalah amal yang terbaik, tapi kita yang harus kita lakukan adalah terus perbaikilah, ya, perbaikilah amal-amal apapun yang sudah yang akan dan sudah kita lakukan agar semua ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah menegaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 23, ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Nanti akan di hadapan semua amal manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan, dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Ya. Maka amalan itu bagaikan debu yang ditiup angin. Ya, kita membawa amal segudang, entah berapa banyak amal, ternyata ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaikan debu yang ditiup angin. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya, kita membawa setumpuk amal, tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala amalnya ternyata tidak hilang, tidak diterima, tidak ada apa-apanya. Maka inilah yang termasuk ke dalam golongan orang yang sangat rugi. Ya, kan dikisahkan juga, ada tiga orang, ya, tiga hamba Allah yang dia sudah melakukan amal yang terbaik. Ya, yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai ia berjuang, bertempur sampai meninggal dunia. Ya, dia mengatakan saya berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang bukan karena Allah, bukan karena aku, kata Allah, tapi kamu berjuang karena ingin dianggap sebagai seorang pahlawan. Nah, makanya diseretlah ia ke dalam api neraka. Kemudian dia datangkan orang yang kedua. Wahai fulan, apa yang kau lakukan dalam kehidupan dunia ini? Ya Allah, saya diberikan ilmu, dan ilmu ini saya gunakan untuk mengajarkan. Saya diberikan kepandaian Al-Quran, dan Al-Quran ini saya gunakan untuk mengajar. Tapi apa kata Allah? Kamu ya bagus aku, tapi kamu ingin dianggap sebagai seorang qori, seorang hafiz. Nah, Bapak Ibu ini harus hati-hati. Ya, ketika salah dalam diri kita, niat dalam diri kita, ya, tujuan dalam diri kita, inilah yang akan menghancurkan setiap amalan-amalan kita. Ya. Kemudian didatangkan orang yang ketiga. Wahai fulan, apa yang sudah engkau lakukan dalam kehidupan dunia ini? Maka si fulan menjawab, ya Allah, engkau titipkan aku harta yang banyak, ya, dan aku berikan, infakkan di jalanmu karena engkau, ya Allah. Apa jawaban Allah? Kadzabta, dusta kamu. Kamu berinfak, kamu bersedekah bukan karena aku, tetapi kamu bersedekah karena ingin dianggap sebagai orang yang. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting bagaimana kita agar amal apapun yang kita lakukan ini adalah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, Bapak Ibu, doa yang kita minta adalah waghfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Inilah ya juga yang menjadi harapan Bapak Ibu semuanya, bahwa keberadaan kita dalam kehidupan dunia ini adalah salah satunya adalah bagaimana kita diampuni dosa-dosanya. Ya, kita harus sadar diri bahwa kita ini tidak terlepas daripada yang namanya perbuatan dosa. Karena Nabi SAW menyampaikan, kullu bani Adam khata'un, setiap anak keturunan Adam
pasti tidak lepas daripada yang namanya kesalahan. Ada nggak yang tidak punya salah? Tidak ada, ya. Pasti semuanya pasti melakukan sebuah kesalahan. Ya, kita sadar bahwa di kita ini banyak kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang senantiasa memohon ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan sangat merugi ketika kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Wasari'u, maka bersegeralah kamu sekalian. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semuanya bersegera, ya. Segerakan, jangan sampai ditunda gitu ya. Bersegera untuk apa? Wasari'u ila magfirah, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang mana luasnya seluas langit dan bumi, semua disediakan untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Maka Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ya kita terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah melakukan ibadah ya 1 bulan, sudah dididik, ditarbiyah selama 1 bulan di bulan Ramadan, maka ini takwa inilah yang harus senantiasa kita jaga. Karena orang-orang yang bertakwalah orang-orang yang akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan ya di dunia dan di akhiratnya. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu dulu mungkin, mangga kalau ada yang ditanyakan dan sebagainya silakan. Masya Allah, Ustadz. Terima kasih atas ilmunya. Sangat bermanfaat sekali. Semoga kita dapat mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki pukul 8:51, mari kita buka sesi tanya-jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz? Sesi tanya-jawab. Mohon izin membacakan, Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Kang Irfan Ferdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon bertanya, adakah ciri amalan diterima Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Terima kasih. Baik. Ya, ada ya. Ciri amal kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu cirinya yang pertama adalah ketika kita amalan-amalan kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah akan wujud dalam akhlak yang baik. Ya. Jadi ketika amal seseorang ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ia wujud dalam akhlak atau perilaku yang baik. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah diberikan kemampuan untuk terus meningkatkan amal yang baik juga. Gitu ya. Diberikan kemampuan untuk senantiasa melakukan amal yang baik juga. Ya, jadi ada semangat dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cirinya adalah akan hadir yang namanya ketenangan di dalam hatinya. Ya, hidupnya akan tenang, hatinya tenang gitu ya, seperti itu. Dan yang keempat, salah satu cirinya adalah senantiasa meneteskan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa meneteskan air mata ya ketika beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi itu adalah salah satu amalan yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita tidak bisa menangis, maka usahakan kalau kita tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Gitu ya. Nah, pura-pura aja dulu. Enggak apa-apa gitu. Sampai nanti hati kita ini peka, ya, hati kita lembut sehingga bisa merasakan rasa takut gitu ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah sambil mencucurkan air mata. Ya, itu saja. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh bertanya langsung membuka mic-nya mungkin ya. Silakan. Sudah ada juga
pertanyaan Ustadz yang Ya. dititipkan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya meluruskan niat, menjaga meluruskan niat Ustadz? Baik. Ya, ingat ketika kita berkaitan dengan bab niat, ya, makanya Nabi SAW menyampaikan, tajdi dunia. Hendaklah kamu sekalian memperbaharui yang namanya niat. Karena niat ini letaknya di mana? Di dalam hati. Ya. Dan kita harus ketahui sifat daripada hati. Hati itu kan atau kolbu itu adalah kolaba. Artinya bolak-balik. Ya. Nah, karena hati ini bolak-balik, berarti niat juga bisa bolak-balik, bisa berubah-ubah. Kadang hari ini, nanti berubah lagi. Maka kata Nabi, ketika kita berkaitan dengan niat, maka niat ini harus diperbaharui di tiga tempat. Pertama adalah sebelum melakukan sebuah pekerjaan. Kita tetapkan dulu niatnya. Ya. Yang kedua, ketika kita dalam proses sebuah pekerjaan, aktif atau amal ibadah, maka ini juga harus diperbaharui. Ya. Dan yang ketiga, pada saat kita sudah melakukan amal perbuatan, terus diperbaharui. Kenapa? Karena setan akan senantiasa menggoda manusia. Ya. Maka terus, makanya ketika kita ingin senantiasa menjaga niat ini, pertama kita harus yang kedua ya, setelah memperbaharui di tiga tempat ini, yang kedua adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan syaitan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau Robbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun, ya. Yang ketiga, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala adik, ya. Nah ini ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Itu saja. Kemudian yang keempat, tentunya untuk menjaga niat ini juga ya kita harus mengetahui ya manfaat yang kita rasakan, ya, yang kita dapatkan ketika kita betul-betul bagaimana terus menjaga niat ini, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Ada lagi pertanyaan dari Kang Irfan Nurdiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, adakah amalan untuk supaya kita selalu beristiqomah dalam melaksanakan ibadah? Jazakallahu khairan. Ya, baik, amalan-amalan yang bisa istiqomah ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan tergerak melakukan sebuah tergerak untuk melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan sebuah perbuatan ya ketika dia mengetahui yang disebut dengan ambak. Apa itu ambak? Apa manfaat bagiku? Gitu ya. Artinya seseorang akan dia bisa istiqomah di dalam melakukan sebuah amalan pertama ketika dia mengetahui manfaatnya, manfaat bagiku. Karena ketika tidak memahami manfaat apa yang dilakukannya, boleh jadi tidak akan istiqomah, gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi ketika misalnya dia mengetahui bahwa ini manfaatnya luar biasa, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan amalan-amalan itu, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya ya tadi senantiasa kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena yang memberikan istiqomah juga Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga, Allahumma paksakan juga ya, paksakan ya. Karena kalau nggak dipaksakan kadang-kadang ya yang namanya hawa nafsu itu adalah cenderung untuk senantiasa mengajak kepada keburukan ya. Contoh hari ini, pagi ini kan enaknya pagi ini apa nih? Hawa nafsu kan enaknya main, jalan-jalan gitu ya. Ini suruh untuk ikuti kajian, berat bagi hawa nafsu gitu ya, gitu ya, seperti itu. Tapi ketika kita sudah mengetahui keutamaan, sudah mendapatkan manfaat dan sebagainya, maka dalam kondisi apapun pasti akan hadir gitu. Gitu ya, karena tahu manfaatnya gitu ya.
Jadi kalau misalnya tidak hadir, sangat rugi gitu ya. Saya tidak rugi karena tidak akan mendapatkan misalnya ilmu, misalnya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Oke, Ustaz. Baik. Ada satu pertanyaan titipan lewat direct message, Ustaz. Baik. Dari hamba Allah. Tolong, Ustaz, benarkah jika sedang sholat tidak boleh menguap, Ustaz? Tanya. Ya, artinya ya memang kan kalau menguap itu kan biasanya datangnya juga dari setan ya. Ya. Dari setan ya. Maka ketika menguap ya kita harus tutup, jangan sampai kadang-kadang banyak ya ketika menguap lupa menutup dengan tangan gitu, atau lagi sholat bisa kan seperti ini, tutup gitu ya, gimana. Nah, tentunya ini yang harus kita hindari juga ya, hindari. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kalau memang ngantuk ya tidur aja dulu gitu ya. Ya, kalau misalnya memang pas sholat itu ngantuk sekali ya bagusnya tidur aja dulu gitu ya. Jangan sampai nanti pas sholat tidur gitu ya. Bahaya kalau pas sholat tidur gitu ya. Ya, kan kalau misalnya kita ingin sholat tapi lapar, makan dulu. Jangan sampai pada saat sholat atau ibadah ya terasa lapar, jadi nggak khusyuk nanti ibadahnya, gitu ya. Jadi atau usahakan ketika ibadah apa namanya, apalagi ketika pekerjaannya berat. Ini kan juga ketika seseorang lelah gitu ya, ini juga akan membuat seseorang itu mudah ngantuk, muaf gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah mempersiapkan dengan baik tapi tetap menguap, itu godaan setan. Nah, dia yang menguap atau misalnya lupa rakaat di dalam sholat. Coba siapa yang sering lupa di dalam sholatnya? Yang ngaku ya, lupa rakaat. Berarti itu sudah kena gangguan setan gitu ya. Gitu ya. Harus hati-hati ya, gitu ya, seperti itu. Itu ya. Jadi bukan tidak boleh ya, itu mah sifat manusia kadang-kadang, tapi yang harus tetap kita jaga, jangan sampai ketika ibadah menguap terus atau ngantuk ya. Kalau bisa kita lawan ya, harusnya kita lawan gitu ya. Jangan sampai kalaupun menguap jangan terlihat seperti menguap, tapi tahan gitu, sekuat tenaga kita tahan seperti itu ya. Baik, itu wallahu a'lam bishawab ya. Masih Ada ada lagi? 3 pertanyaan lagi, Ustaz. Oh, Alhamdulillah. ada. Assalamualaikum, Boleh. Ustaz. Mau bertanya mengenai wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi dibicarakan. Apakah Ya. berwujud seperti manusia, cahaya, atau bagaimana, Ustaz? Wallahu alam bishawab gitu ya. Yang jelas bahwa Allah menjelaskan ya, Allah akan menyingkap hijab ya yang menutupi pandangan manusia ketika manusia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan langsung bisa menatap asli wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Wallahu alam ya. Yang jelas di dalam surat Al-Qiyamah juga disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ya. Di mana wajah-wajah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu berseri-seri, bahagia sekali. Kenapa mereka bahagia? Ya, ila rabbiha nadhirah, karena mereka bisa menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya bahagianya. Tidak bisa tergambarkan. Kan keindahan surga saja di dalam Al-Qur'an disebutkan tidak tergambarkan, tidak terpikirkan, gitu ya. Pokoknya nggak bisa diilustrasikan. Apalagi ini melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak terbayang. Nabi Musa aja ketika ya Allah ingin melihat wajah Allah, nggak bisa, langsung pingsan gitu. Gitu ya, langsung pingsan karena tidak bisa melihat wajah Allah, gitu ya. Nah, di surga kita akan bisa menyaksikan wajah Allah, tapi tidak bisa digambarkan. Gitu ya. Yang jelas itu adalah puncak kebahagiaan. Wa'adallahu ajran karima. Itulah balasan pahala dari Allah yang sangat mulia. Gitu ya, seperti itu. Jadi
tidak bisa dibayangkan ya, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Pokoknya mah dulu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan dari Bunda Zainarsi, Ustaz. Rasa Ya, bersyukur yang bagaimana yang bisa menciptakan timbulnya atau yang menimbulkan rasa bahagia, Ustaz? ya, baik. Ya, salah satu kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syukur atas setiap kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kenikmatan, ketika kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu bersyukur terhadap nikmat yang nampak dalam kehidupan, ya. Tapi kadang-kadang kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang tidak nampak. Contohnya apa? Nikmat yang tidak nampak, ya. Bapak Ibu merasakan nggak? Bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa. Itu nikmat bukan? Nikmat. Tapi kadang-kadang kita tidak mensyukuri ya. Ada nggak yang sering mensyukuri, ya Allah terima kasih terhadap pendengaran yang sudah diberikan. Ya Allah, terima kasih terhadap penglihatan yang sudah diberikan. Ya Allah, terima kasih terhadap hati yang sudah diberikan. Kadang-kadang kan kita lupa. Nah, coba yang ada dalam diri kita saja aja. Pernah kita bersyukur tidak? Ya, diberikan dua telinga, itu yang nampaknya ya. Diberikan dua mata, diberikan jantung. Apakah itu semua kita syukuri? Ya. Nah, kadang-kadang kita bersyukur dengan kita mendapatkan rezeki berupa uang, berupa harta, ke sana arahnya. Ya. Tapi kita nggak bersyukur nggak ketika kita bisa, mohon maaf ya, ketika misalnya Bapak Ibu mengeluarkan angin, bisa kentut aja. Nikmat itu bukan, Bapak Ibu? Nikmat, bisa kentut saja itu adalah nikmat. Coba kalau misalnya nggak bisa kentut, ya luar biasa itu, menderita gitu ya. Bisa jadi dioperasi juga, keluar biayanya besar gitu ya. Itu adalah nikmat. Tapi kadang-kadang ketika kita misalnya mohon maaf kentut saja, tidak dinikmati kadang-kadang. Ya tidak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah terima kasih masih bisa kentut gitu ya. Gitu ya. Ah, atau misalnya Bapak Ibu ketika bisa hilang penciumannya, itu syukur bukan? Kita bersyukur nggak dengan penciuman misalnya? Kadang-kadang kita tidak bersyukur. Tapi ketika kita hilang penciuman, nanti dianggap sebagai COVID dulu mungkin ya. Gitu ya. Ya hilang penciuman, lalu saya COVID, ya bahaya gitu kan. Nah ini kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah saja, yang ada dalam diri kita saja. Ketika kita sudah bisa bersyukuri, maka kita akan bisa menjadikan nikmat ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi ingat ya, karena mentang-mentang misalnya kentut itu adalah kenikmatan, kita bagi-bagi, jangan itu mah, jangan dibagi-bagi. Gitu ya, gitu ya. Tahan untuk sendiri-sendiri aja gitu ya. Jangan dibagi-bagi ya, bahaya gitu ya. Gitu ya. Itu saja ya. Jadi syukuri apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan terakhir mungkin Ustaz hari Ah, ini ya. dari Ibu Famitri. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, kalau rakaat sholat kita ragu dengan rakaat sholat, apa yang kita lakukan? Apa ada solusinya? Ya, baik ya. Kalau kita ragu, ingat Bapak Ibu ya, keraguan juga yang harus kita ingat bahwa keraguan itu adalah bagian daripada godaan setan, ya. Jadi keraguan itu adalah bagian daripada godaan-godaan setan. Maka kalau kita ragu, tinggalkan. Ya, jangan melakukan sebuah aktivitas perbuatan yang kita ragu, jangan ya. Tapi ketika kita ibadah sholat ragu, maka ambil yang menjadi keyakinan kita. Ya, misalnya ragu ini tuh rakaat ketiga atau keempat, maka kita pastikan rakaat yang kemana? Yang ketiga. Ya, maka pastikan aja ini rakaat yang ketiga. Ya, segera tetapkan, karena keraguan ini adalah bagian daripada godaan setan. Ya, seperti itu ya. Jadi
langsung kita tetapkan, yakinkan bahwa oh ini yakin saja ini rakaat ketiga ya. Masalah nanti udah keempat ya kita udah yakinkan ini rakaat yang ketiga seperti itu. Lanjutkan gitu ya seperti itu. Ya. Itu saja mungkin ya. Ada lagi? Sudah kita tutup Cukup ya ya. sesi tanya jawabnya, Ustaz. Alhamdulillah, terima Baik, kasih ya, atas alhamdulillah. segala jawaban yang sudah diberikan, Ustaz. Insya Allah memberikan kita solusi atas segala pertanyaan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara. Insya Allah di penghujung acara akan ditutup doa oleh Ustadz. Monggo Ustadz, silakan. Baik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita melainkan ketika kita senantiasa ada dalam majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bermajelis, Allah Subhanahu wa taala hadirkan yang namanya para malaikat ya, dan malaikat akan senantiasa mengaminkan doa-doa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, menerima doa-doa kita semuanya. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyah hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma hdina wahdi bina wahdi nasi wal jini jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wahdina wal muslimin wansurna wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin a'da'aka wa a'da'adin. Allahumma ansur ihwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum wa wasabit imanahum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin a'da'aka wa a'da'adin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aksir malina wa waladina wa barik lana fima a'taitana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin amalana waghfir lana waghfir lana ya Allah ya Rabbal alamin ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Kau yang maha menyaksikan ya Allah, Kau yang maha menatap ya Allah, Kau yang maha mendengar ya Allah, Kau yang maha tahu setiap isi hati hamba-Mu ini ya Allah, Kau yang maha tahu setiap keinginan hamba-hamba-Mu ini ya Allah, Kau yang maha tahu apapun yang sedang hamba-Mu rasakan ini ya Allah. Ya Allah, Kau yang maha mengijabah setiap doa-doa kami semua ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah doa-doa kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikanlah siapapun yang Kau hadirkan ini menjadi hamba yang Kau cintai ya Allah. Hamba yang Kau pilih ya Allah. Hamba yang Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Kau hamba yang Kau rahmati ya Allah. Kau berkahi kehidupannya ya Allah. Jadikan ya Allah hidupnya hidup yang berkah ya Allah. Jadikan keluarganya keluarga yang berkah ya Allah. Jadikan harta dan keluarganya harta dan keluarga yang berkah ya Allah.
Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, agar kami senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang soleh, ya Allah. Ya Allah, hadirkan kami di majelis-majelis ilmu, majelis zikir, ya Allah, agar kami semakin dekat denganmu, ya Allah. Ya Allah, undanglah kami semua ke Baitullah-Mu, ya Allah. Undanglah kami semua ke Baitullah-Mu, ya Allah. Untuk bisa bersujud di Ka'bah-Mu, ya Allah. Untuk bisa menemui kekasih-Mu, ya Allah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, undanglah kami semuanya, ya Allah, untuk bisa melaksanakan haji dan umroh, ya Allah. Dan jadikanlah, ya Allah, kami semakin dekat denganmu, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, kuatkanlah iman dan takwa kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal berkah, ya Allah. Rezeki yang menjadikan kami semakin dekat kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak yang soleh, solehah, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah wal musibah, ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah dunia ini, ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah para penguasa yang zalim, ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Dan kumpulkan kami semua, ya Allah, di surgamu, ya Allah. Kumpulkan kami semua di surgamu, ya Allah. Dan berilah anugerah kepada kami, ya Allah, bisa menatap wajahmu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita semuanya dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali ya di Baitullahnya, ya di Baitullah Allah Subhanahu wa taala ya dalam kita bisa melaksanakan haji dan umroh ya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya. Ya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita setelah sampai di penghujung acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmu yang sangat berarti pada pagi hari ini. Dan kami memohon maaf juga apabila terdapat kata perbuatan yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.